Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 mendapatkan tugas yaitu membuat chapter book, membaca kritis untuk menulis. Selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Aldi Jaya M. Yang kedua ada Wahyu Neta Safira, yaitu saya sendiri. Dan yang ketiga ada Husnul Khotimah. Kita masuk di pengertian membaca kritis. Bisa dilihat, membaca kritis adalah kegiatan yang dilakukan dengan bijaksana, penuh tenggang rasa, mendalam, evaluatif, serta analitis. Dan bukan ingin mencari kesalahan penulis, tetapi berusaha memahami makna yang tersirat dari sebuah bacaan yang telah dibaca. Dalam membaca kritis, pembaca mengolah bacaan secara kritis. Oleh karena itu, membaca kritis harus memahami isi bacaan sebaik-baiknya. Nah, di sini ada ragam membaca kritis. Yang pertama, membaca cepat atau sekilas untuk mencari topik. Kadang-kadang kita membaca bukan untuk mencari informasi yang rinci. Kita hanya ingin mengetahui secara umum apa yang dibicarakan dalam tulisan yang kita baca. Dalam hal ini, kita tidak perlu kita tidak pada bagian-bagian tertentu. Kita bisa membaca tulisan dengan cepat secara sekilas dari awal sampai akhir. Yang kedua ada membaca cepat untuk informasi khusus. Membaca cepat juga bisa dilakukan kalau kita menginginkan informasi khusus dari sebuah tulisan. Perhatian kita hanya tertuju pada bagian yang kita inginkan. Bagian-bagian yang berisi informasi yang kita tidak inginkan, tidak mendapat perhatian kita. Selanjutnya, ada membaca teliti untuk rincian informasi. Kita mungkin juga ingin mendapatkan informasi rinci tentang suatu hal. Dalam hal ini, kegiatan membaca kita akan difokuskan pada bagian yang mengandung informasi yang ingin kita ketahui secara rinci. Begitu kita sampai pada bagian tersebut, kita membaca dengan teliti sampai kita benar-benar memahami informasi yang kita ingin dapatkan. Bagian-bagian lain yang tidak kita perlukan dibaca lebih lanjut. Selanjutnya, ada bahan-bahan yang tersaji dalam jaringan internet untuk menulis. Yang pertama ada kiat praktis mencari dan menemukan bahan-bahan dalam jaringan internet. Banyak organisasi atau perorangan atau website yang berkaitan dengan bidang tertentu. Dari website ini kita bisa mencari bahan-bahan yang kita perlukan untuk menulis. Yang kedua, memilih dan mengevaluasi bahan-bahan dalam jaringan internet untuk menulis. Tidak semua bahan yang kita dapatkan dari internet berguna atau relevan untuk tulisan kita. Artinya, bahan-bahan yang ditemukan di internet bermanfaat bagi tulisan kita. Misalnya, ingin menulis mengenai pendidikan masa kini. Tentu mencari bahan yang berkaitan dengan pendidikan masa kini. Selanjutnya, menentukan isi atau gagasan penting dalam bahan-bahan yang tersedia dalam jaringan internet. Nah, di sini ada 4. Kalau dilihat dari chapter book, saya akan jelaskan. Yang pertama itu untuk menemukan gagasan-gagasan penting, langkah-langkah yang harus dilakukan itu membaca bacaan secara keseluruhan. Jadi, sebelum menulis, kita perlu membaca bacaan itu secara keseluruhan.
Yang kedua itu mencari letak pokok-pokok bacaan tersebut. Yang ketiga itu menentukan apakah paragraf dalam bacaan tersebut bersifat deduktif atau induktif, ataukah bersifat campuran. Dan yang keempat, jika paragraf tersebut adalah paragraf deduktif, berarti gagasan utamanya berada pada awal paragraf. Tetapi kalau paragraf itu merupakan paragraf indukatif, berarti gagasan utamanya berada pada akhir paragraf. Selanjutnya, ada karakteristik membaca kritis. Pada dasarnya, membaca kritis merupakan langkah lebih lanjut dari berpikir dan bersikap kritis. Adapun kemampuan berpikir dan bersifat kritis meliputi menginterpretasi secara kritis, menganalisis secara kritis, mengorganisasi secara kritis, menilai secara kritis, menerapkan konsep secara kritis. Selanjutnya ada karakteristik membaca kritis. Teknik-teknik yang digunakan untuk meningkatkan sikap kritis yaitu kemampuan mengingat dan mengenali ide pokok paragraf, tokoh-tokoh cerita atau sifat-sifatnya. Yang kedua ada kemampuan memahami atau menginterpretasi makna tersirat. Yang ketiga kemampuan menganalisis. Yang keempat, kemampuan menilai isi bacaan. Selanjutnya ada membaca kritis tulisan atau artikel populer. Tulisan yang kita buat dapat memanfaatkan informasi dari tulisan atau artikel populer. Kegiatan membaca kritis tulisan populer sedikit berbeda dengan membaca kritis tulisan ilmiah. Karena kedua jenis tulisan tersebut mempunyai sifat yang berbeda. Di sini ada empat poin, yaitu yang pertama, mengenali persoalan utama atau isu yang dibahas. Biasanya isu yang dibahas dalam tulisan populer berkaitan dengan masalah sosial yang sedang diminati masyarakat. Selanjutnya ada menentukan signifikansi atau relevansi isu dengan tulisan yang akan dihasilkan. Isu yang dibicarakan dalam sebuah tulisan mungkin tidak mempunyai relevan tulisan yang akan dibuat. Kita harus menghubungkan relevansi isu tulisan yang dibaca dengan isu tulisan yang kita hasilkan. Selanjutnya, manfaatkan isu artikel populer untuk bahan atau inspirasi dalam menulis. Isu artikel populer biasanya membahas tentang masalah sosial sehingga lebih menarik dibanding isu artikel ilmiah. Selanjutnya, ada manfaatkan isu artikel populer untuk bahan atau inspirasi dalam menulis. Isu artikel populer biasanya membahas tentang masalah sosial. Selanjutnya ada membedakan isi artikel populer dengan isi artikel ilmiah dan buku ilmiah. Artikel populer biasanya berisi pembahasan tentang sebuah isu yang sedang diminati. Peranan teori dan data sangat penting dalam artikel dan buku ilmiah. Selanjutnya ada membaca kritis tulisan atau artikel populer.
mohon maaf. Selanjutnya ada membaca tulisan atau artikel ilmiah. Yang pertama, menggali tesis atau pernyataan masalah. Yang kedua, meringkas butir-butir penting setiap artikel. Yang ketiga, menyetir konsep-konsep penting. Yang keempat, menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang dikutip. Yang kelima, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Nah, kesimpulannya yaitu membaca merupakan suatu tindakan yang sangat menunjang kegiatan menulis. Dengan banyak membaca, kita akan mendapat banyak informasi serta pengetahuan yang dapat menunjang kita untuk menjadi penulis. Membaca kritis untuk menulis merupakan kegiatan membaca untuk mendapatkan informasi yang relevan dan untuk dikembangkan. Ragam membaca kritis sangat beragam, tergantung dari informasi apa yang diinginkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai membaca kritis untuk menulis. Untuk sesi Q&A bisa menggunakan fitur raise hand atau melalui kolom chat. Tapi kayaknya kami membuka hanya untuk di kolom chat dan mempersilahkan kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih. Ya, cukup.